Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Maurisyah, mahasiswa program studi Manajemen Pendidikan Islam semester 5 dengan NIM 123 2010 121. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab pertanyaan ujian tengah semester mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Islam. Adapun pertanyaan pertama yaitu apa pengertian Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Islam (SIMPI) dan bagaimana perannya dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan lembaga pendidikan Islam. Nah, perlu diketahui, Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Islam atau SIMPI itu merupakan sistem yang memadukan teknologi informasi dengan kegiatan manajerial di lembaga pendidikan Islam untuk mengelola data, menyajikan informasi, dan membantu proses pengambilan keputusan secara efisien. Menurut Laudon, sistem informasi manajemen itu berfungsi sebagai sarana pengumpulan, penyimpanan, dan penyebaran informasi yang dibutuhkan oleh manajer. Nah, dalam konteks pendidikan Islam, hal ini membantu lembaga pendidikan madrasah seperti madrasah, pesantren agar pengelolaan data guru, siswa, dan keuangan itu menjadi lebih terarah. Dan peran SIMPI itu sangatlah penting karena dapat meningkatkan efisiensi administrasi, mempercepat pengambilan keputusan, dan meningkatkan transparansi serta mendukung akuntabilitas pengelolaan lembaga pendidikan Islam. Selanjutnya yaitu pertanyaan kedua. Pertanyaannya yaitu uraikan komponen utama SIMPI dan jelaskan bagaimana setiap komponen saling berhubungan dalam mendukung pengambilan keputusan manajerial. Komponen utama SIMPI itu terdiri dari 6 bagian. Yang pertama itu perangkat keras atau hardware seperti komputer dan server yang digunakan untuk mengolah data. Nah, yang kedua itu software atau perangkat lunak. Itu merupakan aplikasi yang digunakan untuk memproses data pendidikan. Nah, yang ketiga itu database atau basis data. Nah, itu sebagai tempat penyimpanan informasi yang terstruktur. Yang keempat yaitu prosedur atau procedures. Itu langkah-langkah yang mengatur pengelolaan dan pengumpulan data. Yang kelima itu sumber daya manusia atau brainware. Nah, penggunaan sistem seperti kepala madrasah, guru, dan staf administrasi. Nah, yang keenam itu jaringan komunikasi atau network. Itu merupakan sarana penghubung antara pengguna dan sistem. Nah, dari seluruh komponen ini itu bekerja secara terintegrasi. Misalnya, guru menginput data nilai melalui perangkat lunak yang terhubung ke basis data, dan kepala madrasah dapat melihat hasilnya untuk mengambil keputusan manajerial yang lebih cepat dan akurat. Selanjutnya yaitu pertanyaan ketiga. Adapun pertanyaannya yaitu bagaimana hubungan antara digitalisasi administrasi pendidikan dengan peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan mutu pelayanan di lembaga pendidikan Islam. Nah, digitalisasi administrasi pendidikan itu merupakan suatu transformasi dari sistem manual ke sistem berbasis teknologi. Menurut Rohmat, dalam jurnal Pendidikan Islam Modern, digitalisasi administrasi itu meningkatkan transparansi karena data dapat diakses terbuka oleh pihak terkait, meningkatkan akuntabilitas karena setiap tindakan administrasi terekam secara digital, dan meningkatkan mutu pelayanan secara proses administrasi menjadi lebih cepat dan efisien. Nah, dengan demikian, digitalisasi bukan hanya mempermudah pekerjaan, tetapi juga menciptakan tata kelola pendidikan Islam yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. Selanjutnya pertanyaan yang terakhir yaitu pertanyaan yang keempat. Pertanyaannya yaitu langkah-langkah yang harus dilakukan madrasah dalam mengembangkan dan mengimplementasikan sistem informasi manajemen pendidikan. Nah, langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh suatu madrasah itu sebagai berikut nih. Yang pertama itu melakukan analisis kebutuhan sistem. Tujuannya yaitu agar fitur yang dikembangkan itu sesuai dengan kondisi madrasah. Nah, yang kedua itu menyusun perencanaan dan desain sistem.
Nah, ini termasuk menentukan anggaran, sumber daya, dan waktu pelaksanaan. Yang ketiga itu menentukan platform atau aplikasi berbasis web yang mudah digunakan. Nah, yang keempat itu melakukan pengembangan dan uji coba sistem secara berkala atau secara bertahap. Nah, yang kelima itu memberikan pelatihan kepada guru dan staf agar dapat mengoperasikan sistem dengan baik. Terus selanjutnya yang keenam itu mengimplementasikan dan melakukan evaluasi secara berkala untuk memperbaiki kelemahan suatu sistem. Nah, dari langkah-langkah ini itu sesuai dengan konsep pengembangan sistem menurut O'Brien tahun 2019 bahwa setiap implementasi sistem informasi harus melewati tahap analisis, desain, pengujian, dan evaluasi agar hasilnya itu bisa efektif. Nah, dari seluruh pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem informasi manajemen pendidikan Islam itu merupakan elemen penting dalam membangun lembaga pendidikan Islam yang efektif, efisien, dan profesional. Melalui pemanfaatan teknologi informasi, lembaga pendidikan Islam itu dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta kualitas layanan kepada masyarakat. Nah, demikian penjelasan saya mengenai keempat pertanyaan UTS SIMPI. Semoga dapat memberikan gambaran yang jelas tentang pentingnya penerapan sistem informasi dalam manajemen pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.